Pak Sewu diperbincangkan di sosial media karena ada pungutan-pungutan liar yang bisa mencapai hingga 100 ribuan hingga 3 tiket dan ini banyak di komentar negatif oleh netizen nih teman-teman. Nah, saya kira wisata itu memang khususnya dalam hal ini adalah wisata alam, itu memang harus mahal. Sekali lagi, memang harus mahal. Kenapa? Karena untuk menjaga eksklusivitas dan menjaga lingkungan. Supaya apa? Supaya lingkungan di wisata alam itu bisa terjaga, tidak terkontaminasi dengan limbah-limbah oleh pengunjung yang begitu banyak trafiknya. Tapi dalam hal ini adalah dikelola oleh pihak yang berwenang, bukan oknum ya. Jadi uang-uang tiket dari hasil tiket itu mengarahnya jelas untuk pembangunan pengembangan wisata, bukan untuk orang-orang atau oknum-oknum tertentu. Selain itu, kenapa wisata alam itu harus mahal, bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih mahal dari harga sebelumnya? Karena gini teman-teman, rasionalnya itu akan menurunkan traffic. Sehingga apa? Mengurangi limbah, kemudian mengantisipasi kerusakan di wisata tersebut akibat traffic yang terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Rasionalnya gini, misalnya wisata dengan harga 10.000, yang pengunjungnya datang 100 orang, dalam hal ini pendapatannya adalah 1 juta ya, 1 juta rupiah. Nah, kalau misalnya dimahalkan menjadi 20.000, yang datang 50 orang, itu income-nya sama, penghasilannya sama. Tapi apa dampaknya? Traffic-nya menurun, sehingga apa? Sehingga kerusakan, limbah, dan lain sebagainya itu dapat diminimalisir teman-teman. Selain itu dengan mahalnya wisata alam, itu wisata-wisata yang ada di kota itu bisa tercover, bisa terkunjungi. Sehingga apa? Sehingga pemerataan bisa merata ya. Peningkatan ekonomi bisa merata. Kita bisa lihat nih, ketika liburan panjang, kebanyakan orang itu meninggalkan kota dan lebih menuju pada tempat-tempat wisata. Alhasil perekonomian kota menurun. Mal-mal di kota sepi dan lain sebagainya. Nah, jika wisata ini dimahalkan, wisata alam khususnya dimahalkan, ini akan terjadi pemerataan. Yang mengunjungi wisata alam itu semakin menurun trafiknya, tapi dengan estimasi pendapatan yang sama. Nah, yang penurunannya dari traffic itu tadi, ini bisa berputar di lingkup kota, teman-teman. Sehingga ekonomi ini bisa merata, teman-teman. Nah, logika sederhana ini pastinya bisa dipertimbangkan ya. Tapi kalian nanti pasti bertanya, nanti wisata alam jadi nggak berkembang, wisata alam jadi nggak ada yang datang dan lain sebagainya. No, teman-teman. Naturalnya manusia itu tidak bisa lepas dari alam. Dengan dinaikkan harga 2, 3, 4 kali lipat lebih mahal, orang itu akan melihat eksklusivitas dari wisata alam tersebut. Sehingga apa? Sehingga mereka akan menabung untuk bisa datang atau berwisata ke wisata alam itu. Karena apa? Dia merasa wisata alam itu menjadi wisata yang eksklusif, dan dari segi naturalisasi manusia, naturalnya manusia, manusia tidak akan bisa lepas dari alam. Dia akan selalu ingin berada di alam. Jadi atensi itu akan tetap ada. Ya, keinginan untuk mendatangi wisata alam itu akan tetap ada. Tapi dengan dibatasinya yaitu traffic karena harga dinaikkan tadi. Nah, mungkin hal ini bisa dijadikan pertimbangan untuk Pemda sekitar ya, untuk meningkatkan harga tiket masuk di wisata-wisata alam dengan berbagai macam dampak positif tadi. Selain itu juga, hingga juga tidak ada lagi tuh orang yang ke puncak, orang yang ke Bromo dan lain sebagainya, itu macet-macetan sampai ada yang meninggal. Nah, ini harus dipertimbangkan. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis komentar jelas kalian di kolom komentar.